Kasus tangkapan layar, beli dulang, yang viral di media sosial itu, masih menjadi sorotan warganet. Idemas Dalem Segare yang namanya terseret dalam kasus dulang viral itu, kembali melakukan live atau siaran langsung melalui akunnya di Instagram. Idemas Dalem Segare yang dikenal sebagai Sulinggih milenial itu, mengatakan screenshot chat ajakan membeli dulang sambil mampir ke hotel itu bukan dirinya. Selain membantah hal tersebut, Sulinggih yang bertato mawar di tangannya itu, juga mengucapkan terima kasih karena perdebatan terkait chat dulang viral itu membuatnya semakin terkenal. Mereka palsu nih Kang. Jadi ini kan bukan tiangnya, jadi tiang nggak perlu klarifikasi di TV, tiang nggak perlu klarifikasi di hal, karena sukses banget berkat ini kita yang semakin viral, semakin terkenal, dan semakin benar tiang. Jadi Niki sukses bisa Niki buat menyebarkan Niki bahwa di tiang Niki tidak seperti Niki. Jadi kalau semeton sarang sami yang nonton live-nya Niki, yang baca Niki bukan di tiang, dan sukses bisa jadi tiang banyak orang tahu di tiang. Begitulah kata Idemas Dalem Segare dengan nada menggebu-gebu, semringah, sembari bertepuk tangan. Idemas Dalem Segare juga mencermati tangkapan layar chat beli dulang yang viral itu. Ia mengklaim format penulisan chat sebagaimana dalam tangkapan layar tersebut bukan merupakan gaya dia dalam membalas chat. Dia nggak pernah ngechat, nggih, isi titik 2 terakhir. Mungkin semeton sarang sami yang pernah chat sama tiang, kalian bisa tahu chat ini kan seperti napi. Jadi tiang nggak pernah ngetik titik 2 tidak pernah sama sekali. Seperti diketahui, akibat tangkapan layar chat beli dulang itu viral, meme atau gambar dulang yang biasanya dipakai sebagai wadah gebogan di Bali ikut ramai dibagikan oleh warganet. Tangkapan layar chat WA tersebut pada intinya berisi ajakan kepada seseorang untuk diantar membeli dulang, kemudian mampir ke sebuah hotel untuk meramal. Gerah akan hal tersebut, Idemas Dalem Segare kemudian membuat laporan ke kepolisian karena merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh sejumlah akun media sosial. Sementara itu, terkait kasus dulang viral yang menyeret nama Idemas Dalem Segare mendapat tanggapan dari nabenya di Bangli yang bernama Ide Pandita Empu Nabe Giri Nata Daksa Dharma. Idempu Nabe Giri Nata menyebut tak akan segan mencabut gelar Sulinggih nanaknya jika terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan putusan pengadilan. Idempu Nabe Giri Nata membenarkan bahwa Idemas Dalem Segare merupakan salah satu nanaknya. Ida tidak menyalahkan cara pandang maupun penilaian seseorang terhadap orang lain. Kendati demikian, Ida sedikit menyayangkan ujaran seseorang kepada orang lain. Padahal apa yang dilakukan orang tersebut belum tentu terbukti bersalah berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian. Kita harus introspeksi diri dulu, sebelum menghakimi orang lain. Semua orang punya aibnya masing-masing. Baik di masa lalu, sekarang, atau mungkin yang akan datang. Kan kita tidak tahu. Jadi tiang minta lebih bijak dalam menilai sesuatu, kalau memang menyadari diri sebagai orang Bali. Ungkap Idempu Nabe Giri Nata. Menanggapi persoalan yang dialami Idemas Dalem Segare, Idempu Nabe Giri Nata merasa prihatin. Ide juga mempersilakan pada nanaknya untuk membuktikan diri ke pihak berwenang apakah memang benar atau bersalah. Serta secara pribadi sebagai nabi, memohon maaf kepada umat atas terjadinya kericuhan ini. Saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi saat ini. Bukan saya menganggap anak saya ini bersalah. Menganggap benar pun saya belum berani, menanggap salah pun saya belum berani. Ungkap sang nabe. Tetapi dengan adanya masalah ini, Imbu Idempu Nabe Giri Nata, dalam sesana kewikon, dalam sesana aguron-guron di penabean, sudah pasti Ida menyarankan terhadap nanaknya untuk diam dulu. Tidak membalas dengan adu argumentasi. Karena begitu kita membalas dengan adu argumentasi pasti akan debat kusir. Kalau bisa tindakanlah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan orang. Seberapa besar orang menilai buruk tentang kita, apabila kita menjawab dengan argumentasi maka akan bertambah panjang. Tetapi apabila kita membalas dengan tindakan kita yang lebih baik, sehingga apa yang dituduhkan orang lain terpatahkan, mereka akan diam sendiri. Itu pesan saya terhadap anak saya, ucapnya.
Mengenai seseorang Sulinggih melapor ke kepolisian, menurut Idempu Nabe Giri Nata hal ini merupakan langkah yang bijak. Sebab jika melakukan klarifikasi di sosial media, belum tentu menjadi jaminan akan diterima. Menanggapi desakan orang untuk memutus status Sulinggih Idemas Dalem Segare, Idempu Nabe Giri Nata mengaku belum berani membuat keputusan. Terlebih dengan isu saat ini yang belum jelas kebenarannya. Sebab pemberian dan pencabutan status kependetaan tidak bisa dilakukan sewenang-wenang. Jika gelar Sulinggih sudah dicabut, maka hal tersebut merupakan permanen. Jadi bila mana secara pribadi sudah dinyatakan bersalah oleh hukum nasional, sudah diputus oleh pengadilan bersalah dan dipidanakan, pasti tidak perlu dinasihati, saya akan mencabut gelar kesulinggihannya, tegas Ide Nabe. Sebaliknya jika Idemas Dalem Segare dinyatakan tidak bersalah, sebagai Nabe memiliki kewajiban untuk membersihkan kembali nanaknya karena sempat dihujat. Karena sempat dihujat, mau tidak mau perasaan pasti akan sedikit kalut. Sulinggih itu kotor bukan semata-mata karena dihujat. Misalnya ada seseorang yang menghujat dan dalam hati seorang Sulinggih marah, karena marah itulah Sulinggih menjadi kotor. Bukan karena hujatan orang. Sebaliknya jika Sulinggih dihujat dan tidak ada perasaan marah dalam hatinya, maka ia tidak kotor, jelasnya. Menurut penuturannya, lokasi periksaan Idemas Dalem Segare dilakukan di Bangli saat masih berusia 23 tahun. Ketika masih sebagai welaka, Idemas Dalem Segare memohon periksaan ke Geria Gede Penida Pemacekan di lingkungan Banjar Nyalian, Kelurahan Kawan saat berusia 20 tahun. Kala itu Idempu Nabe Giri Nata tidak serta-merta menerima Idemas Dalem Segara sebagai calon diksita. Banyak tatanan-tatanan yang perlu dilalui dari calon diksita. Menguji kesungguhan hatinya menyatakan diri mau menjalankan Darmaning Kewikon. Apakah tiang sebagai seorang nabe harus selalu berpikir negatif pada orang? Kan tidak. Tetap setelah tiang amati dari 1 tahun, 2 tahun, dan dia bisa taat dengan apa yang tiang berikan persyaratan, sehingga bisa didiksa menjadi seorang Sulinggih, jelasnya. Diungkapkan pula, dalam periksaan Idemas Dalem Segare juga telah melalui tes jasmani rohani dan sebagainya. Sebab apabila calon diksita tidak melampirkan surat sehat jasmani rohani, surat kelakuan baik, tidak cacat hukum, maka tidak mungkin dilegalkan oleh Parisada. Setelah verifikasi dilakukan dan dinyatakan lengkap oleh welaka, diserahkan kepada Dharma Upapati Organisasi Kesulinggihan Kabupaten Bangli. Dari Dharma Upapati menunjuk penugasan untuk melakukan diksa pariksa dan kembali diperiksa secara kesiapannya. Masalah nantinya, kedepannya atau kapan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu bukan kuasa saya walaupun saya seorang nabenya. Apakah menjamin umur dewasa dan umur tua tidak mengalami sebuah masalah? Kan tidak ada yang bisa menjamin. Jadi saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang nabenya, tetap berpikir positif pada orang dengan tujuan orang ingin memperbaiki diri. Untuk itu setelah semua persyaratan terpenuhi, jadi saya menjalankan upacara diksa, terangnya. Dijelaskan pula, dalam aturan periksaan, diksa bisa dilaksanakan di tempat nabenya. Oleh sebab itu semua dilaksanakan di Bangli. Setelah selesai upacara pediksaan di Kabupaten Bangli, administrasi diserahkan ke Parisada, di mana Sulinggih tersebut berdomisili nantinya.